Salah satu medali emas pada kejuaraan menembak Kapolri Cup 2023 ternyata diraih oleh seorang Srikandi dari TNI Angkatan Darat. Serka Charlelis Manusama berhasil menjadi peringkat pertama di nomor 25 meter sport pistol women pada ajang tersebut. Bukan kali pertama. Prajurit cantik tersebut ternyata sudah mengikuti berbagai pertandingan menembak sejak tahun 2013. Wanita asal Ambon ini juga menjuarai lomba menembak militer ASEAN Armies Rifle Match, ARM, di Singapura pada tahun 2017 lalu. Prestasi awal waktu saya menjadi atlet menembak yaitu saya ingat waktu 2013 itu ada kejuaraan menembak Pangdam 16 Patimura. Itu event pertama saya menembak, saya menembak dan puji Tuhan dapat medali emas saat itu. Yang saya ingin sampaikan untuk mungkin atlet-atlet muda ya, adik saya bahwa jangan patah semangat. Terus bersemangat, terus mau berlatih, terus mau kembangkan potensi, kemampuan yang kamu miliki. Karena untuk mencapai sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Hanya kamu perlu berusaha dan terus mau menjaga motivasi kamu untuk mencapai hal itu. Kalau kejuaraan terakhir nasional yang saya ikuti, baru saja ini saya mendapat medali emas nomor 25 meter sport pistol woman yang dilaksanakan dalam event Kapolri Cup. Ingat itu 2013 ya, waktu itu saya baru setahun lebih berdinas ya. Jadi ada waktu itu mantan Kasdam 16 Patimura Ambon, saya pertama berdinas di Ambon di Kodam 16. Itu kami dikumpulin untuk yang kuat-kuatnya yang masih baru masuk satuan, kemudian ada juga senior-senior saya. Nah, jadi di situ kami diperintahkan untuk ikut menembak. Jadi kita menembak sasaran, kemudian untuk mau dilihat ini siapa yang punya potensi untuk jadi tembak. Nah, jadi waktu itu seingat saya dan ada beberapa teman juga senior saya, kita udah menembak, ternyata dilihat bahwa kita punya potensi ya untuk bisa menembak. Nah, jadi baru kita diikutkan untuk pembinaan petembak di Kodam 16 Patimura. Oh gitu, tapi saat itu mau lihat potensinya itu nembak pakai apa tuh Mbak? Iya pastinya pakai pistol ya. Oh pakai pistol. Iya pistol P1 dulu, P1. Itu pertama kali saya pegang pistol P1. Kaliber 9 mili. Kaliber 9 mili. Iya. Dan itu tepat sasarannya banyak lah gitu ya. Jadi ada potensi dilihat dari situ. Iya, menembak sasaran, ada sasaran lesan pistol ya. Kemudian kita suruh menembak. Pokoknya menembak, oh ternyata groupingnya lebih bagus. Nah, itu di situ baru dilihat punya kemampuan itu. Oke, karena kan kita kalau sebagai kowat ya Mbak ya, Iya. sebagai Korps Wanita Angkatan Darat saat di pendidikan itu kita kan bukan pakai pistol, pakai M16. M16 laras panjang, benar. Makanya laras panjang. Iya. Makanya saya tadi tanya ini pakai apa? Tadi untuk melihat potensi itu, Iya. ternyata pakai pistol. Pakai pistol, benar. Karena udah pasti tekniknya juga lain kan Mbak, berbeda. Iya, cara menembaknya beda, posisinya beda betul. Betul. Nah, saat itu dilihat potensi, terus dari beberapa itu apa langsung kayak, oh kamu lanjut nih buat ini latihan, itu hanya Mbak saja atau ada lagi teman yang lain? Ada beberapa atleting saya juga, ada senior saya ya yang memang sebelumnya sudah jadi petembak, jadi kami belajar banyak dari dia, kemudian kami baru beberapa orang ini kemudian diikutkan dalam pembinaan petembak di Kodam. Oke, itu yang membina siapa Mbak? Apa dari Rindam, pelatihnya dari Rindam waktu itu, Rindam 16 Patimura. Oke, tentara juga atau ada betul. sipil yang ikut membina di situ? Tidak, itu Tidak. pelatih menembak dari Kodam, Pelatih dari menembak Rindam. dari Kodam. Iya. Oke, kan perjalanannya mulainya dari 2013 tuh Mbak. Iya, Kalau 2013. sekarang berarti sudah kurang lebih 10 tahun dong. Iya. Udah 10 tahun. Iya. Terakhir kemarin kejuaraan Kapolri Cup, berarti mungkin boleh dong Mbak di-spill apa aja prestasinya selama 10 tahun. Mungkin udah pernah ikut kejuaraan apa aja dari awal sampai kemarin terakhir.
Jadi event pertama saya menembak waktu itu saya ikut kejuaraan itu yaitu kejuaraan menembak Panglima Kodam 16 Patimura. Puji Tuhan dapat medali emas. Kemudian setelah dari itu baru saya dipanggil untuk ikut seleksi ARM, Asian Armies Rifle-Mate, yang dilaksanakan di Kopassus waktu itu. Jadi kami dipanggil, kemudian dari ada satuan-satuan yang mengirimkan tembak-tembaknya dari satuan masing-masing, kemudian kita diseleksi waktu itu 2015 saya ingat 2015 kita ikut seleksi, tapi saya gagal waktu itu, jadi belum bisa melanjutkan untuk membawa nama Indonesia. Waktu itu rencananya akan berangkat ke Thailand. Jadi saya tidak ikut. Jadi saya kemudian dipanggil lagi untuk ikut Panglima TNI Cup 2015. Di situ saya dapat, ya puji Tuhan ya, bisa dapat medali emas, perak, perunggu, dan juga dapat trofi individual, trofi tim, dan kontingen juga juara umum waktu itu. Dari 2015, 2016 saya ikut lagi ARM 26 yang ke Filipina, kemudian dapat juga medali emas, perak, perunggu, dapat trofi juga, kontingennya juara. 2017 kami ke Singapura, sama kami puji Tuhan juga dapat medali, trofi. 2018 saya ke Malaysia, dapat juga medali dan trofi. 2019 itu vakum karena saya sudah menikah dan melahirkan jadi 2020 pandemi itu vakum, nggak ada kejuaraan. Baru 2021 ikut lagi ke Jurnas, dapat medali. Kemudian 2021 itu ada PON Papua itu 2021. Saya ikut membawa nama Pemprov Papua, itu dapat 2 medali perak, 1 individu dan 1 tim. Kemudian 2022 saya ikut kejuaraan yang dilaksanakan di Jakarta, waktu itu kejuaraan ISSF Grand Prix Pistol Rifle, waktu itu yang dilaksanakan, dapat juga medali perunggu di situ. Kemudian ikut juga Pra-SEA Games waktu di Vietnam, dapat medali emas, mixed team air pistol waktu itu. Kemudian baru 2020, yaitu 2022 ya, 2023 ini baru kejuaraan kemarin bulan Juni dapat medali perak di Jabar Open, baru yang bulan ini dapat medali emas kejuaraan Kapolri Cup. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Wah, Mamae banyak sekali prestasinya. Berarti di rumah medalinya dipajang semua, Kak? Ada berapa tuh? Pernah hitung nggak tidak, Mbak? Aduh, tidak hitung. Tidak hitung, mungkin tidak habis hitung. ini baru hitung kan? Baru hitung. Berapa saya punya ya? Iya. Termasuk yang mohon maaf dikalungkan ini yang ini kemarin. kejuaraan terakhir. Iya. Medali emas 25 meter sport pistol woman kejuaraan Kapolri Cup. Wih, selamat sekali lagi. Terima kasih. Wah, kalau kemarin kan itu terakhir ya di awal bulan ini. Kalau ke depan ada event yang mungkin sedang dipersiapkan, Mbak? Iya. Sedang persiapan ya untuk kejuaraan kejurnas menembak Ketua KONI Pusat. Nanti bulan depan ada. Kemudian ada beberapa kejuaraan lagi. Saya dengar ada kejuaraan menembak Panglima TNI tahun ini. Nanti tahun depan ada beberapa kejurnas juga. Semuanya untuk kualifikasi PON. PON-nya nanti dilaksanakan tahun depan di Aceh. Di Aceh? Iya, di Aceh. Oke, semoga semuanya berjalan sesuai harapan ya, Mbak. Amin, amin. Dan pastinya hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Iya, betul sekali itu. Tapi hebat sekali loh, Mbak. Ternyata kan sudah menikah, sudah punya anak. Katanya tadi kan sempat vakum. Iya. Lumayan lama kan itu. Terus ada lagi terpanggil untuk mengikuti kejuaraan. Itu tentunya untuk membagi waktunya itu kan nggak mudah. Iya. Cuman mungkin gimana tuh Mbak Karlelis bisa bagi waktunya antara harus berdinas juga, harus urus anak juga. Iya, itu bagi saya bukan hambatan ya, tapi itu sebagai hal yang challenging ya. Jadi sadar bahwa saya adalah seorang TNI Angkatan Darat, jadi harus melaksanakan tugas itu. Tidak bisa kita bilang kita
pengen mengejar prestasi tapi kita meninggalkan tugas, tidak bisa juga seperti itu. Jadi kalau bagi saya untuk bagi waktunya yaitu ya pada saat sedang berdinas itu harus melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kalau pada saat sedang diberikan surat perintah ya untuk melaksanakan TC seperti itu ya harus dilaksanakan juga dengan penuh tanggung jawab. Ya karena itu juga bagian dari perintah atasan yang harus kita laksanakan. Jadi pembagian waktunya itu kembali ke kita, apakah kita bisa bijak memakai waktu untuk kita juga bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan pimpinan kita.